gandum, bahan baku mie, roti, daging sapi, hingga barang elektronik dan otomotif, ini akan mengalami penyesuaian harga, teman-teman. Kondisi ini sangat menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang tidak mendapatkan jaring pengaman sosial atau bansos dari pemerintah, namun pendapatannya stagnan. Nah, kita bicara ancaman efisiensi tenaga kerja dan PHK bagi sektor industri yang padat karya seperti tekstil, alas kaki, ya, atau elektronik, yang margin keuntungannya ini tipis. Jadi kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku impor ini terpaksa direspon dengan efisiensi biaya operasional. Nah, jika tekanan terus berlanjut tanpa adanya kompensasi kenaikan harga jual, karena pasar dalam negeri juga sedang lesu, industri rentan melakukan pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kemudian, suku bunga kredit yang lebih tinggi ini tentu untuk menahan kejatuhan rupiah dan mengendalikan inflasi. Nah, Bank Indonesia atau BI ini cenderung merespon dengan mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate. Dan dampak ilmiah dari kebijakan moneter ketat ini adalah meningkatnya suku bunga perbankan, termasuk suku bunga dasar kredit atau SBDK, yang akhirnya masyarakat yang memiliki cicilan motor, mobil, atau kredit kepemilikan rumah KPR dengan skema bunga mengambang atau floating rate akan merasakan beban cicilan bulanan yang semakin berat. Nah, kemudian catatan sisi positif sektoralnya adalah secara teori perdagangan internasional atau G-Cube Effect. Nah, pelemahan mata uang sebenarnya memberikan keuntungan yang kompetitif bagi sektor yang berorientasi ekspor dan berbasis komoditas lokal. Jadi tidak bergantung pada bahan baku impor. Sektor-sektor seperti kelapa sawit, ya, CPO atau pertambangan emas, batu bara, serta sektor pariwisata akan menerima pendapatan dalam dolar AS yang nilainya jauh lebih besar saat dikonversi ke rupiah. Begitu, teman-teman. Nah, jadi itulah pendapat saya, asumsi saya. Nggak tahu betul apa salah, silahkan kalian komen aja di komen di bawah.